Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nafdah, kita buka Safhata 39, halaman 9, halaman 49, 49. Wa fi al-liqa' al-madi, dan pada pertemuan yang lalu ya, bahasna, kita telah membahas mawdu'an fi dasir rabi', yaitu tema pada pelajaran yang keempat, bahwa silahul hayawan, itu senjata hewan di sini. Wa qara'na ma fihi minan nas, apa yang teks yang ada pada buku kita ini. Baik. Kita baca ulang ya teksnya. Raddiduni, boleh diulang ya. Saya baca kemudian langsung diulang lagi. Silahul hayawani. Silahul hayawani. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silahin. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silahin. Liddifa'i an nafsihi. Liddifa'i an nafsihi. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuhu. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuhu. Fal asadu lahu nabun walil fili khurtumun walil thawri qarnun. Wa qad yadhunnu al-insanu anna at-tuyura as-saghirata laysa laha silahun walakinahu idza nadhara ila al-hamami wal asafiri arafa annaha tastati'u an tatira bi sur'atin wa tanjuwa bi nafsiha wan namlatu as-saghiratu hinama yadkhulu al-filu qaryataha wa yamshi ala awladiha tadkhulu fi udhunihi fayanamu ala al-ardi min al-alami ash-shadid wa tahfadhu an-namlatu as-saghiratu awladaha min al-fil al-kabir. Ya, perhatikan, saya akan bahas lagi, akan terjemahkan lagi. Nah, karena ini mulai kita memahami satu teks, menerjemahkan ya, dan mengikuti alur nahwunya seperti apa ya, kedudukan harokat atau harokat yang menunjukkan kedudukan kata pada setiap kalimat. Di sini yang pertama-tama kita mendapatkan jumlah fi'liyah ya, karena jumlah itu kan bisa ismiyah atau fi'liyah gitu. Walaupun dari segi terjemahnya nanti fa'ilnya, pelakunya yang kita sebutkan lebih dulu ya, tetapi dalam rangkaian itu bisa dua, bisa pakai ismiyah atau fi'liyah. Lam yakhluqillahu hayawanan, ini jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul di sini. Dari segi artinya ya, fi'ilnya menciptakan. Ada lam jadi tidak menciptakan. Ya. Allahu itu Allah ya, yang menciptakan. Kalau dalam nahwu
kedudukannya sebagai fa'il, ya. Pencipta, pelakunya. Hayawanan itu objeknya, hewan yang diciptakan. Jadi setelah disusun, lam yakhluqillahu hayawanan. Allah tidak menciptakan seekor hewan, ya, bi ghairi silahin, tanpa, bi ghairi itu tanpa, silahin senjata, ya, gitu. Lid difa'i, difa' itu membela diri, membela, ya, difa' itu, difa' itu membela. Ada namanya, teman saya namanya difa'ul haq, pembela kebenaran, ya, nama ada namanya difa'. Tapi kalau namanya difa'un nafs berarti membela diri, ya. Bisa aja ada, ya, nama orang, karena nama itu nanti juga ada dalam pembahasan dalam nahwu, ya. Nama itu ada susunan, ya. Kita juga beda-beda kayaknya namanya. Ada susunan dari fi'liyah. Teman saya ada fanji bila sa'bi. Ternyata itu bahasa Arab. Fanji, ya. Ayo, selamatlah engkau, fanji, berhasillah engkau bila sa'bi, tanpa kesusahan. Berarti bapaknya pintar bahasa Arab. Teman saya, fanji bila sa'bi. Ada teman saya juga namanya Ighfirli. Ampuni saya, ya. Saya juga ada Gufranaka, ya, ada Ighfirli. Itu ada nama-nama kita nanti kemana itunya, bentuknya, ya. Ya, seperti hadra maut, itu kan dari hadra dan maut, ya. Yang jadi hadra maut, ya. Baik. Lam yakhluqillahu hayawanan bighairi silahin liddifa', untuk membela an nafsihi, membela dirinya, an nafs, ya, an nafsihi, dari dirinya, pakainya an, liddifa'i an nafsihi. Kita ikuti dulu terjemahnya, baru setelah itu kita bahas nahwunya. Faqad khalaqallahu, di sini ada qad, ya, faqad. Kalau qad itu kemarin masuk fi'il mudhari, artinya apa? Sungguh, ya, benar. Ya, kalau masuk fi'il mudhari. Khalaqa itu fi'il madhi, artinya menciptakan. Kalau tadi yakhluqu fi'il mudhari, ya, artinya juga sama, menciptakan. Faqad khalaqallahu, dan Allah sungguh telah menciptakan, likulli hayawanin, bagi atau pada setiap hewan. Apa yang Allah ciptakan? Nah, berarti objek lagi. Silahan. Kadang-kadang dari fa'il ke objek itu nggak mesti langsung, tergantung kita butuhnya. Tapi kita harus tahu yang kita ucapkan itu sebagai apa, pelaku atau objek. Di sini kan nggak langsung. Faqad khalaqallahu, ini ada fi'il dan fa'il. Allah telah benar-benar menciptakan. Sungguh Allah telah menciptakan. Tapi kan nggak langsung hayawanan. Kalau tadi di jumlah pertama langsung, ya, Allah tidak menciptakan hewan tanpa senjata. Kalau isi, sungguh Allah telah menciptakan likulli hayawanin, bagi setiap hewan. Apa yang diciptakan, kan? Belum ada jawabannya, kan? Butuh maf'ul. Silahan, yaitu sebuah senjata, yunasibuhu. Tuh, tiba-tiba ketemu fi'il lagi, yunasibuhu, nasaba yunasibuhu. Iya, orang kita berbicara begitu. Ya, Allah benar, sungguh Allah telah menciptakan bagi setiap hewan satu senjata yang cocok dengannya. Kan cocok itu fi'il. Ya, yunasibuhu. Bu-nya kembali kemana? Pada hewan, senjata yang cocok dengan hewan. Lihat, kalau tadi khalaqa, fa'ilnya mana? Allah. Fa'ilnya itu. Kalau sekarang fi'il yang cocok dengannya atau yang mencocokinya, yunasibuhu, yang cocok dengan hewan tersebut. Kira-kira apa? Mana fa'ilnya? Apa yang cocok itu? Senjata.
Tapi kita nggak bisa katakan kalau silahan itu fa'il. Karena silahan di sini kan sebagai zahirnya dia kan apa keberapa? Yang kedua. Karena dia P2 sebagai maf'ulun bih. Tapi kita tahu yang dimaksud cocok itu apa? Senjata. Kita juga tahu kalau keberadaan fa'il itu setelah fi'il. Berarti di sini ada fa'il yang tersembunyi. Kalau diterjemahkan begini, sungguh Allah telah menciptakan bagi setiap hewan sebuah senjata. Hal itu atau senjata itu huwa, di sana ada huwa. Cuma nggak disebutkan lagi, kan nggak perlu diulang-ulang lagi, karena kita sudah tahu yang maksudnya yunasibu. Kalau mau diulang boleh, tapi mubadir. Yunasibu silahu hayawanan, kan gitu. Toh Allah telah menciptakan bagi setiap hewan sebuah senjata. Titik, betul? Itu. Kalau kita mau diulang lagi, senjata itu pasti cocok dengan hewan itu. Apa bahasa Arabnya? Yunasibu silahu, kan gitu. Kan pasti setelah ini setelah titik hayawan bagi setiap hewan. Apa tuh? Silahan, sebuah senjata titik. Kita mau berikan keterangan lagi senjata tersebut. Di mana senjata itu pasti cocok dengan hewan tersebut. Yang sesuai ya, senjata yang sesuai dengannya. Berarti begini. Yunasibu silahu, jangan ada kan ini apa ilmunya. Senjata itu cocok dengan apa? Dengan al-hayawan. Itu kalau kita tampakkan semuanya begitu. Tapi kan nggak perlu, karena kita udah tahu yang maksud cocok itu apa? Senjata, nggak perlu disebutkan lagi. Kita kan juga karena nggak mengulang-ulang sebuah nama. Saya tadi ketemu dengan Muhammad, dia bilang ke saya, siapa yang bilang? Muhammad. Ini juga sama, Allah menciptakan senjata yunasibuhu yang cocok pada hewan di sini. Kita lihat pada mananya aja. Apa yang cocok ini? Senjata. Cuma kan senjata ini posisinya sebagai L2, sebagai P2 maf'ul bih. Sedangkan fa'il itu letaknya di sini. Berarti apa? Berarti di sini ada fa'il tersembunyi, yaitu huwa. Berarti fa'ilnya itu fa'il tersembunyi, pakainya dhamir. Ya, gitu. Silahan yunasibuhu. Titik. Sekarang ketemu lagi jumlah berikutnya. Fal asadu, jumlah apa ini? Ismiyah. Maka seekor singa. Nah, itu kan ismiyah. Kalau isim di awal disebut dengan mubtada butuh khabar, informasi. Ada apa dengan seekor singa? Lahu nabun, dia punya taring. Walil fili, sekarang untuk gajah ada huruf jar sehingga menjadi L berapa? L3. L3 nya pakai apa tandanya? Kasroh. Kenapa? Karena jadi ayat huruf jar tidak nyambung karena isim ya. Kita ulang lagi. Walil fili ada huruf jar, berarti alif itu majrur, lapak berapa? 3. Ketiga. Tanda lapak ketiganya pakai apa? Kasroh. Kenapa pakai kasroh lapak ketiganya? Gitu. Walil fili, dan gajah memiliki atau untuk seekor gajah khurtumun. Apa khurtum? Belalai. Ya, belalai khurtum. Walid sauri, apa saur? Sapi. Ya, sapi. Sapi. Banyak yang namanya sapi. Di antaranya itu bakaratun itu bisa sapi betina, sapi jantan sama aja, namanya bakarah. Seekor sapi jantan betina namanya bakaratun. Kalau bakarun itu sapi satu jenis sapi yang banyak. Maksudnya kejaman. Iya, jamak bakarun itu sapi banyak. Sapi. Kalau
ada lagi jama lagi baqaratun pakai jama muannatsan itu juga sama sapi. Ya. Gitu. Jadi bukan sapi betina. Ya itu nggak tahu sih, nggak disebutkan jenis kelaminnya kan di surah Al-Baqarah juga nggak jenis kelaminnya. Sudah kan Baqarah kan? Al-Baqarah seekor sapi. Sapi betina. Siapa yang ngerti? Pusat Indonesia juga. Ya, tapi dalam ini Al-Baqarah itu adalah ismul dia itu mufrad ya, satu ekor menunjukkan satu ekor. Di mana jamaknya itu bakarun, dibedakan dengan tak marbutah. Nanti juga ketemu 600 nanti ketemu. Sama juga. Sama Anamal yang iya, namal. An-namal itu tuh semut. An-namal, makanya surah Namal bukan surah An-Namlah. Ya. Kalau Al-Baqarah kan emang yang diminta oleh Allah dicari berapa sapi? Seekor sapi ya. Baqarah satu ekor, betina jantannya. Tapi sepertinya di sana kenapa disebutkan betina, karena ada sifatnya memang la faridu wala bikrun. Tidak terlalu sifatnya ya menunjukkan kayak sapi betina, tapi makna aslinya itu Baqarah itu bisa untuk sapi jantan gitu loh. Ya, tapi mungkin kenapa disebut sapi betina karena memang iya benar ada sifatnya sepertinya itu. Faridu wala bikrun awanun baina dzalik. Di tengah-tengah enggak terlalu tua dan enggak terlalu muda ya, masih perawan bikr. Baik. Walidzauri qarnun. Bagi sapi itu ada tanduk qarnun. Ingat qarnun. Ya. Qarnun juga bisa tahun, bisa abad, kurun di zaman kurun, ya, kurun itu zaman berapa kurun, ya, itu juga sama. Qarnun tanduk, sama seperti sangkakala pun itu juga berbentuk qarnun, tanduk, ya disebutkan dalam hadisnya qarnun. Wa qad yadhunnul insanu. Nah ini ada yadhunnu, dhanna yadhunnu artinya menyangka, mengira ya kadang-kadang. Nah, ada qad di sini, kalau qad itu kan tanda fi'il, betul? Nah, kalau masuk fi'il madhi tadi artinya sungguh, kalau masuk fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kadang-kadang manusia menyangka, katanya kan. Siapa yang menyangka? Fa'ilnya mana? Al-insanu. Nah, fa'il itu P berapa? P1, otomatis pakai L berapa? L1. Di sini L1 tandanya pakai dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Gitu. Manusia menyangka, apa yang disangka oleh manusia? Anna, bahwasanya at-tuyura, burung-burung, as-saghirata yang kecil. Tuyur itu jamak taksir. Tuyurun, qairun. Qair. Ya. Tatayur, apa tatayur? Apa tatayur? Kabar burung. Yang lain. Main burung tatayur. Ya, tatayur. Itu Persangkaan. Bukan apa itu tajur istilah kita apa? Menganggap ya tatayur menganggap siapa kira-kira istilahnya yang ini lagi sederhana lagi. Ya. Tatayur. Karena memang dulu orang Arab pakainya burung. Kalau mau safar itu kalau digebang dulu, berlamun ke kanan, lanjut berna kakeknya. Wah jadi. Sial. Ya gitu namanya, makanya pakainya burung. Ya. Begitu juga ya orang-orang musyrik begitu. Ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musyrikun dalam surah ini. Jadi kedatangan Nabi itu dianggap sial. Ya. Mereka bilang sial. Nabi itu pembawa sial. Mereka ta'irukum. Ta'irah pesawat. Karena kan kayak seperti burung kan? Ta'irah.
Sama aja, kalau suatu berkaitan pasti nggak jauh itu kata-katanya. Makanya kalau yang sudah terbiasa searab kadang-kadang gilek ketiknya gitu, masih paham gitu, nggak jauh mana-mana dari sana. Maknanya, tair burung, tairah pesawat, ya, jamaknya tuyur, jamak taksir. Jamak taksir itu lapak kesatunya pakai dhamma, tuyurun, tuyuran, tuyurin. Ketika ada anna, maka anna ini apa? Anna ini menasabkan mubtada dan merofakkan khabarnya. Tadinya at-tuyuru, ketika ada anna tuyuru menjadi lapak kedua. Anna itu harus isim yang di depannya jadi lapak kedua. Lapak kedua jamak taksir, lapak keduanya gimana? Pakai fathah. Bukan anak tuyuri, anak tuyuru, anak tuyura. As-saghirata yang kecil. Nah, ini sifat. Burung yang kecil. As-saghirata. Ya, karena sifat itu kan termasuk tawabi yang ikut. Ada 4 tawabi itu. Antum lihat di buku tawabi. Halaman 49. Ya, halaman 49. Jadi disebutkan di sini i'rab tawabi, i'rab at-tawabi. Tawabi ini enggak punya i'rab khusus. Kalau fa'il kan punya. Fa'il L berapa? 1. Mubtada, khabar, munada, hal, maf'ul bih, isim inna, L2. Khabar inna L1, isim kana L1, khabar kana L2, kan gitu. Kalau ini atau wabi ini ngikut dia, nggak dikasih khusus. Dia ngikut kemana, pasti dia akan ngikut. Dia di belakangnya L1 akan ngikut L1, belakangnya L2 akan ikut L2. Siapa yang menjadi pengekor itu? Ini ada pengekor setia ini, 4. 1 na'tun yaitu sifat, seperti as-saghirah ini sifat. Jadi Muhammad yang ganteng, Muhammadun jamilun atau Muhammadun jamilin? Muhammadun jamilun. Jamilun itu kan yang ganteng, harus ngikut ke Muhammad. At-tuyur as-saghirata di sini. Ya, ngikut dia karena sebagai na'at, sifat. Dari mana kita tak tahu itu sifat, nanti juga tahu. Kecil, besar itu sifat namanya. Hitam, putih itu sifat namanya. Kurus itu sifat. Ya. Sifat itu. Iya. Pokoknya sifat itu yang bisa diartikan pakai yang. Ya. Ini burung-burung yang kecil. An-tuyur as-saghirah. Yang kedua atop, yang ketiga badal, yang keempat taukid. Masih ingat gak? Nanti akan ketemu ini atop nih. Ya, badal, taukid akan ketemu. Pokoknya menemukan 4 orang ini, dia itu ngikut ke belakang nanti disamakan. Perhatikan. An-tuyur as-saghirata. Lapak kedua ya, dua-duanya karena satu sebagai isim anna dan yang kedua sebagai sifatnya. Laisa laha silahun. Tuh, ya, lumayan repot. Ada anna, ada laisa. Laisa laha silahun itu sebagai khobarnya anna. Sedangkan laisa juga punya mubtada dan khobarnya. Laisa itu kan lawannya anna, benar enggak? Allahu alimun laisa. Bukan laisa tapi lagi. Enggak bisa. Kalau enggak bisa pakai laisa contohnya, ya. Yang batil kalau pakai contohnya gitu, ya. Baik, jangan lafaz Allah. Muhammadun jahilun. Ya. Si Muhammad bodoh. Pakai laisa Muhammadun jahilan. Si Muhammad itu tidak bodoh. Tadinya Muhammadun jahilun menjadi laisa Muhammadun jahilan. Kan gitu. Nah, ini gimana ini? Laisa laha silahun. Ayo. Laisa laha berarti sebelum kita selesai mengirab khabar anna kan gini ya. Anna, perhatikan. Anna tuyura as-saghirata. Ini sudah sempurna belum?
Sesungguhnya burung-burung yang kecil itu kan masih titik-titik. Ini baru posisinya itu isim, inna. L berapa? L2. L2. Berarti butuh apa? Khobar in. L berapa? L1. Masalahnya khobar inna ini, makanya kata saya ini bertumpuk ini. Khobar innanya itu dari jumlah lagi. Jumlahnya laisa lagi. Ada laisa. Ini sebetulnya udah jadi khobar inna ini, cuma sepaket. Cuman gara-gara kita ketemu dengan laisa. Laisa laha silahun. Aturan laisa itu gimana? Contoh. Laisa an-nahwu, ya, an-nahwu sohban. Nahwu itu nggak susah, ya, ya, nggak susah. Baik, laisa nahwu sohban. Nahwu kan tadinya tuh gini, kalau belum ada laisa an-nahwu sohbun, ada laisa nahwu sohban, kan itu aturannya. Ini laisa, ini sebagai isim laisa, ya, ini sebagai khobar laisa. Nah, ini gimana ini? Isim laisanya mana? Hah? Ini khobar laisa harus. Tapi ini kok gini? Ayo gimana? Sebetulnya saya udah pernah bahas, ya. Makanya kalau antum tuh dapat pembahasan yang baru, kuncinya ya di murojaah. Karena pasti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan. Apa itu? Ini yang dimaksud dengan syibhul jumlah. Ini, ya. Bil masjidi Muhammadun. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini namanya, kan ini bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, karena diawali dengan jar majrur. Ini disebut dengan syibhul jumlah namanya. Itu kata saya pernah sampaikan itu. Itu ada pembahasan baru namanya syibhul jumlah, mirip dengan jumlah bukan ismiyah, bukan fi'liyah. Kapan itu? Ketika ada satu jumlah diawali dengan huruf jar. Di masjid ada Muhammad. Awalnya begini, Muhammadun fil. Nah, kalau ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini khabar. Nah, ini juga sebetulnya sama, cuman dibalik. Fil masjid masjidun. Jadi fil masjid ini adalah khabar yang didahulukan, ini adalah mubtada yang diakhirkan. Berarti ini juga huruf jar kan? Ini khabar yang didahulukan. Ya, ini mubtada yang diakhirkan, makanya pantas dia itu lafaz ke satu, dan ini juga lafaz ke satu. Ya, misal, so, dan memang begini belajar nahwu mah, ya, gitu, dutak atik, so, dan langkahnya jelas ini, langkahnya jelas. Kalau di sini, kalau ini dikesinikan, clear masalahnya. Cuman ini tuh keindahan bahasa gitu. Nah, kudu laisa laha silahun. Kalau bisa laisa silahu laha, bisa. Berarti itu mah clear langsung. Asilahnya itu sebagai isim laisa, lahanya sebagai khabar laisa. Tapi enaknya sastra mengungkapkan laisa laha silahun. Ini jadi khabar yang didahulukan, ini jadi mubtada yang didahulukan. Jadi tetap aja mubtada ini yang jadi isim kan tuh. Mubtada jadi isim kan? Ya, tadinya khabar, ini jadi khabar laisa setelah ada laisa. Maka yang jadi khabar adalah ini. Maka yang inilah lafaz kedua L2, ini tetap lafaz L1 tetap begitu. Ya. Selesai i'rabnya. Tapi kan kita belum bilang khabar inanya mana. Maka kita katakan jumlah laisa, khobarnya dan isimnya itu sedang duduk di lafaz ke satu sebagai khobarnya. Kira-kira butuh berapa lama semua yang begini? Tapi jalannya bener kan?
Belanja benar kan, jalannya kan bisa terukur kan, terarah kan, jalannya kan. Cuma harus terus saja, ya, diulang-ulang, terus diulang-ulang. Baik, ya. Orang yang baru turun gunung, ya, belajar bisnis, bingung cara bisnisnya kayak gimana. Orang yang sudah terbiasa, ya menurut dia mah baik-baik saja, santai saja. Ya sama juga kita kayak MLP, dari modal lapak penjual terus dari itu yang diubah-ubah, itu yang diperhatikan oleh kita. Dan ini nggak ada itu keluar dari kaidah, semuanya tetap saja berada pada pakemnya tuh, pada aturannya. Di mana ini ada laisa punya khobar, punya mubtada, punya khobar. Masalahnya di sini kalau seperti ini khobarnya maju. Ini kalau huruf jarnya maju, berarti dia adalah khobar yang dimajukan, mubtada yang diakhirkan. Berarti tetap kan yang L1-nya itu kan mubtadanya, yang L2-nya adalah khobarnya. Ketika bentuk seperti ini, ya ini tetap di L1-kan. Laisa laha silahun. Jadi yang kena efek laisanya lahanya atau Lahannya dua-duanya. Cuman laha itu kan jar dengan majrur. Dia itu L berapa? L2. Cuma kan jar dan majrur, jadi dia gak kelihatan. Tapi kita harus ngerti, kalau dia selama jadi khobarnya laisa, pasti dia itu L2. Kan tidak semua lapak itu diberikan tandanya, benar tidak? Tidak semua lapak diberikan tandanya. Kadang ada isim yang diberikan lapak tapi dia statusnya numpang. Contoh, huwa Muhammadun. Huwa isim di awal kata disebut dengan antum kasih L berapa mubtada? L1. Saya tanya, L1-nya tandanya apa? Mana doma itu kan huwa, enggak hu. Karena dia mabni. Tapi selama antum tahu dia berada di lapak ke-1 sebagai mubtada, kita katakan huwa ismun dhamir mabniun alal fathi fi mahalli raf'i, numpang di lapak ke-1 mubtada sebagai mubtada. Maka antum baca di sini cara mengi'rabnya, mengi'rab isim-isim yang mabni halaman 52. Ada MLP, ada PLMT, ada PLTM. Itu caranya. Dan sudah saya rincikan caranya. Lihat antum kalau tidak percaya. Al-baitu kabirun halaman 52. Ya, jangan mundur sebelum babak belur ya. Tenang. Ya. Nanti kan ya, terus ya. Kalau remang-remang alhamdulillah ya. Masih ada remang-remang. Ya, lama-lama ini. Lihat cara kita mengi'rab. Pakai PLMT untuk apa itu? Nah, perhatikan. Tentang i'rab, yaitu dengan menggunakan metode MLP untuk isim atau fi'il mabni. Jadi metode judul buku MLP itu pada akhirnya cara itu MLP susunan itu digunakan untuk mengi'rab isim mabni yang nggak bisa berubah. Tapi kalau untuk mengi'rab isim yang bisa berubah, kita pakainya PLMT atau PLTM. Lihat, al-baitu kabirun, kira-kira itu mu'rab apa mabni? Mu'rab kan? Al-bait bisa berubah kan? Al-baitu, al-baita, al-baiti. Kabirun bisa berubah enggak? Kabirun, kabiran, kabirin. Kalau yang bisa berubah kita i'rab pakai apa? PLMT. Contoh, kata yang garis bawah adalah, perhatikan, kita mau i'rab itu mau dirinci, kita mau urai, itu cara mengi'rab itu. P-nya al-bait, isim di awal kata disebut dengan mubtada. P-nya tahu antum P? Kan ada P1, P2, P3. P1 masih ingat gak? Mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar, inna. Antum pilih P-nya, kira-kira al-baitu jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, naibul fa'il, isim kana atau khobar inna. Oh, Ustaz, isim di awal kalimat itu apa? Mubtada. Alhamdulillah, P mubtada. L-nya tahu nggak L mubtada lapak berapa? Lapak 1, tulis L1. Itu yang dipakai mubtada, jenis isimnya apa? M-nya? Isim mufrad. Nah, sekarang kalau isim mufrad di lapak 1, T-nya tandanya pakai apa?
pakai dhammah, maka isim mufrad pada lafaz pertama ditandai dengan dhammah. Maka bunyinya lihat di bawahnya saya kasih ya, sehingga dibaca al-baitu. Jadi al-baitu kabirun itu bisa kemungkinannya al-baitu, al-baita, al-baiti. Saya kasih tanda panah mengarah kepada L1. Kenapa? Karena dia P1 sebagai mubtada. Terang nggak? Alhamdulillah. Nah, perhatikan kalau di bahasa Arab kan, ini susunannya sama, PLTM. Ini bahasa Arab sudah baku cara mengirab. Al-baitu begini cara mengirabnya. Mubtadaun, dia adalah mubtada marfu'un lafaz ke satu wa alamatu rafihi bi dhammah. Apa ini? PLTM kalau ini ya. Kita dulu ya. Ya. Mana ini adanya? Iya, belum namanya Ramadan. Baik, perhatikan al-baitu. Kalau kita sudah punya harokat, paham? Sudah kita kasih tanda, berarti kita sudah kasih punya tanda tuh al-baitu ya. Kalau tadi kan nyari, kita mau ngasih harokat. Cara ngasih harokat, isim yang bisa berubah gunakan apa? PL MT. Lihat kan pada akhirnya ketika T, oh pakai dhammah toh, ya. Ketika pakai rumus PLMT itu ketika belum ada harokat. Ketika sudah kita kasih harokat, kita mau mengurai pakai bahasa Arab. Nih, biasa mengirab dalam bahasa Arab. Nah, itu pakai PLTM dibalik. Kalau tadi PLMT, sekarang PLTM. Apa? Mubtadaun marfu'un, langsung ke tanda. Wa alamatu raf'ihi bi dhammatin. Nah, sekarang alasannya li'annahu ismun mufrad. Adalah mubtada, lafaz ke satu, tandanya dengan dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Paham tum? Baik. Catatan, ketika mengi'rab kata yang sudah berharokat, maka kita bisa menggunakan rumus PLTM. Ini barusan PLTM kalau yang sudah ada harokatnya. Nah, antum ini kalau ketemu ini, kalau antum waqad yadunul insan al-insanu, antum pakai mana? PLTM karena sudah berharokat. Tapi kalau al-insannya belum ada harokat, antum pakai mana? PLMT. Antum kalau nyari harokat. Kalau kita mengi'rab ya, contoh yang isim yang tidak berubah, isim mabni, maka antum gunakan metode MLP. Contoh, huwa talib. Ini ada kesalahan tapi saya di cetakan berikutnya udah direvisi lagi ya. Taib. Huwa talibun. Nanti ada kesalahan di sini di M-nya. Kata yang bergaris bawah jika di i'rab maka menggunakan MLP. Huwa kan? M-nya isim dhamir mabni ala dhammah. Harusnya mabni ala fathah kan, salah di sana. Coret teman-teman. Jangan dhammah, fathah. Taib ikhwah, perhatikan lagi. Di sini ada huwa talib yang bergaris bawah. Lihat, dia itu isim mabni. Enggak bisa jadi hu, enggak bisa jadi huwi. Huwa aja terus dia. Ya. Ini penyebab ini i'rabnya pakai MLP begini cara ininya ya. Salah satunya karena dia adalah isim yang enggak bisa berubah. Tapi meskipun dia tidak berubah, tapi kan dia memiliki lafaz, benar enggak? Karena dia isim di awal. Di awal kata disebut mubtada. Cuman caranya antum jangan salah. Caranya harus pakai MLP supaya antum enggak kejebak. Kalau pakai MLP aman. Lihat, kalau pakai MLP M. Apa M-nya jenisnya dia? Isim dhamir. Mabni pada fathah, bukan dhammah ya, dicoret dhammahnya. Dhammahnya dicoret, bukan fathah. Bukan dhammah tapi dicoret fathah. Karena huwa itu kan huwa, enggak bisa huwu, enggak bisa jadi huwi. Ya. L-nya. Nah, kita tahu dia sedang di lapak L1.
Maka kita katakan sedang di lapak pertama. Kenapa kita katakan sedang di lapak pertama, atau istilah kita boleh numpang di lapak pertama? Kenapa? P-nya karena sebagai mubtada. Tapi kalau antum mencoba untuk balik pakai PLMT, antum kejebak. Coba P-nya. Huwa disebut apa P-nya? Mubtada. L-nya? L lapak berapa? S1. Ya. M-nya isim dhamir. Tandanya? Mana ada P1, L1, P1, L1 tandanya pakai fat? Nggak ada. Jadi antum nggak bisa pakai rumus itu. Ngerti nggak? Nah. Kalau kita katakan huwa mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi naon ta? Hah? Apa tanda rofanya? Fathah. Dari mana antum ada tanda rofa fathah? Dari mana? Sok cari dari semua modal L1, L2, L3. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin enggak ada. L1 pakai fathah. Adanya itu L1 pakai dhammah, pakai alif, pakai waw, pakai nun, sebutun nun. Itu. Ya pakai fathah enggak ada. Ya. Makanya antum harus perhatikan ini caranya. Nah, kenapa kita bicarakan ini? Posisi ini sama. Ini sebagai khobarnya laisa. L berapa? L2. Tapi ini kan gabungan huruf jar dengan dhamir. Kira-kira tandanya mau antum kasih ke lamnya, mau kasih ke hanya, kan bingung. Hah? Bingung kan? Kan yang bisa dikasih tanda itu jika dia mufrad, benar enggak? Muhammad, dun dan din. Rajul, rajulun, rajulan, rajulin. Benar enggak? Akhuka, akhoka, akhika. Ya kalau ada tandanya gitu. Ya. Tapi kalau ini gabungan daripada jar dan majrur itu bingung. Ya, coba kalau inilah H ini kembali kemana? Ini kan, H ini kan domir untuk tuyur kan? Iya kan? Karena tuyur itu jama, setiap jama muannas jadinya pakai H. Laha. Kalau kita dohirkan, laisa lituyuris sagirati silahun. Ya, kan li. Cuma kalau kau pakai H jadi la bunyinya laha. Tapi sama itu la itu dengan li itu sama. Ya. H itu kalau kita bunyikan laisa lituyuris saghirati silahun. Coba kalau lituyuris saghirati itu khobar laisa. Jelas-jelas ini bunyinya ri karena ada huruf jar. Mau kita katakan apa? Khobar laisa. Kemudian mansub, tanda nasabnya kasroh gitu. Gimana? Ya. Makanya salah satu penyebab satu kalimat tidak bisa dikasih tanda i'rab secara langsung, itu bisa karena dia mabni atau bisa mungkin dia itu sebuah rangkaian. Ini sebagai apa ini? Khobari anna. Bahwasanya burung-burung kecil itu kalau kita berdiri di sini kan belum sempurna, butuh khobarnya apa? Ini seluruhnya. Khobar anna L berapa? L1. Mana L1-nya? Ini gitu. Ini nggak dianggap ini. Kita mau milih yang mana? Makanya ketika mengirob ini jangan diirob nanti satu-satu, nggak bisa. Kita katakan bahwasanya jumlah laisa, khobar dan isimnya dia sedang duduk di lapak L1 sebagai khobar inna, gitu caranya. Paham tidak? Ya. Yo. Hanya latihan mengi'rab silakan. Dan ini sudah ada ininya, sudah ada harokatnya masalahnya. Ya, kira-kira mana? Susah mana? Yang sudah ada harokat atau belum ada harokat? Kalau belum ada harokat, antum harus cari harokatnya, berarti harus benar. Ya. Ya, berarti antum harus tentukan ini tuh P1, P2, P3. Tapi kalau yang sudah ada harokatnya, al-insanu itu P berapa? P1, tinggal cari di P1 apa? Dia sebagai fa'il, naibul fa'il, isim kana khobar ini cari gitu. Tapi kalau yang belum ada harokatnya, makanya baca kitab yang gundul itu adalah mencari sesuatu yang kayak di hutan. Nentuin dulu apa P1 kah, P2 kah, P2 itu banyak, P1 banyak. Jadi ya begitu. Tapi kalau yang sudah ada harokatnya itu udah ketahuan P-nya berapa. Cuman P itu kan banyak, P1 banyak, P2 banyak. Ambil salah satunya. Ya.
Gitu. 2 menit kita jawab pertanyaan-pertanyaan as'ilatul isti'ab. Siapa yang bisa jawab? Limadza khalaqallahu likulli hayawanin silahan? Kenapa Allah menciptakan bagi setiap hewan sebuah senjata? Siapa yang jawab? Jawab. Bagus, lid difa'i an nafsihi, untuk membela dirinya. Jadi kalau cara jawab gak bisa langsung begitu. Ya. Kalau mau daftar kelebihan nanti cara jawabnya nggak begitu. Tapi jawabnya gini, khalaqallahu likulli hayawanin silahan lidifai an nafsi. Diulang lagi pertanyaan itu. Karena pertanyaan model simple kayak gitu, itu cuma berlaku pada ngobrol aja. Siapa namanya? Abu Raihan. Padahal kan sebetulnya gini, nama saya Abu Raihan. Sebetulnya gitu. Nah, kalau dalam jawaban-jawaban seperti ini itu harus formal. Harus diulang lagi. Ya, mau kemana? Ya, masjid. Saya mau ke masjid. Aslinya tuh begitu. Ana uridu ilal masjid. Aslinya begitu. Cuman sudah dipahami dalam ngobrol tuh dikasih keringanan-keringanan langsung kemana? Masjid. Itu masjid bisa antum i'rab. Masjidun, masjidan, masjidin. Coba bunyinya apa? Masjidin. Antum pintar sekarang masjidin. Kenapa? Sebetulnya Ustaz, masjidin itu ana adhabu ilal masjidi. Karena ini sudah maklum, jadi kata ana adhabu ila termasuk rubiannya saya buang langsung masjid. Tapi ketika antum diminta untuk di-i'rab, antum harus punya alasannya. Masjidun, masjidan apa masjidin? Paham enggak? Judul sinetron Azab. Itu tuh ada mauqi i'rabnya. Azabun, azaban, azabin. Azabun, kenapa? Karena itu sebagai khobar. Ini adalah azab. Jadi begitu tanya. Cuman disederhanakan. Azab. Gitu. Hada azabun. Gitu. Pokoknya setiap kata ada i'rabnya. Nama antum juga ada i'rabnya. Ya. Asalkan antum tahu susunannya. Maksudnya kemana. Ya. Itulah bahasa Arab keutamaannya. Ada i'rab semuanya. Nah. Tayyib. Ma silahul fil? Ayo jawab cepat. Santa barakallahu fikum. Nah, itu tuh mubtada khabar. Silahul fili khurtumun. Gitu. Itu kan mubtada khabar. Antum jawab, antum ngomong pakai mubtada khabar. Karena memang omongan seseorang tuh enggak keluar dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibul jumlah. Udah 3. Ya, ketika antum ditanya masilahul fil, silahul fil khurtu. Masilahul asafiri? Annaha tastati'u an tatira bisur'atin. Nah, madza taf'alun namlatu hinama yamshil filu ala auladiha? Apa yang dikerjakan oleh seekor semut hinama ketika yamshil filu, gajah itu ya berjalan ala auladiha, menginjak-injak anak-anaknya. An-namlatu mana? Tadkhulu fi udhunihi aw udhunul fil fayanamu alal ardi minal alami syadid. Ya, jadi gitu cara menjaganya. Dia masuk ke telinga gajah, kemudian gajah itu gogoleran. Ya, minal alami syadid, karena sakit yang sangat. Alam itu sakit. Alamun itu sakit. Alam itu bahasa Arab. Alam. Gitu. Alam. Kaum mukmin begitu, wa ta'lamu apa ya? Ada dalam Al-Qur'an itu. Ya. Jadi kamu tuh enggak usah terlalu sedih. Mereka orang kafir sakit, ya. Kamu sakit, orang kafir juga sakit kata Allah. Ya, wa yarjuna ma la yarjun. Tetap wa tarjuna ma la yarjun, tapi kamu tuh punya harapan. Ketika kamu dapat musibah, sakit, ya kan? Atau tersabit pedang atau apa, sama kamu sakit, orang kafir sakit juga ketika berperang. Tapi bedanya kalian itu punya harapan surga, mereka mah nggak dapat apa-apa. Allah kan gitu ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Alama ya'lamu. Kalau alima ya'lamu itu mengetahui, tapi kalau alama ya'lamu pakai hamzah itu sakit. Alam, aduh sakit, nyeri ya, alam teh. Alam syadid. Ya, indi saya punya alamun fi batni, rasa sakit di perutku.
Ya. Gitu ya. Alam namanya alam. Minal alami syadid. Syadid itu namun yang kuat, syadid, yang hebat. Ya. Fadhal, bisa antum baca-baca lagi. Insyaallah kita nanti akan ketemu lagi dengan tadribah, ya, latihan-latihan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.